Yang kedua, talangan haji. Ini panjang, tapi intinya begini. Inilah yang sedang kita permasalahkan. Ranah sosial dipaksa masuk ke ranah bisnis. Ya, paham? Talangan itu kan ngutangi, betul atau tidak? Ngutangi itu akad sosial. Allah sudah memberikan pahala yang besar atas utang piutang. Siapa yang mengutangi 2 kali, seorang muslim mengutangi 2 kali, Allah tulis baginya telah berinfak 1 kali. Jangan ngutangi saya 5 juta, saya kembalikan. Ngutangi lagi kaum muslimin yang lain 5 juta, sudah dikembalikan. Jangan lillahi ta'ala, Allah tulis jangan telah berinfak 5 juta rupiah. Apa enggak enak itu? Jangan punya piutang, artinya uang jenengan diutang sama orang. Janji mengembalikan 1 pekan, ternyata 1 pekan meleset, dia minta waktu 3 hari lagi. Lalu jenengan meskipun berat sebetulnya karena uang itu dibutuhkan, tapi jenengan rela memberikan kelonggaran waktu, maka setiap harinya sebagian ulama berpendapat dalam satu riwayat itu jenengan dianggap berinfak setengah dari harta yang diutangkan. Maka kalau uang jenengan kok 10 tahun rati baliknya kudune senang ibu ya. Ya. Sebab infaknya jadi banyak ya. Makanya ada sebagian sahabat senang ngutangi daripada ngasih. Paham? Nah, yang ketiga, man yassara 'ala mu'sir yassarallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menolong kesulitan saudaranya, Allah akan tolong kesulitan dirinya. 3 hal ini seharusnya menjadi semangat kita untuk ngasih utang orang, ya atau tidak? Nah, sekarang utang piutang di dana talangan haji itu akadnya qard, utang piutang murni. Bolehkah mengambil manfaat? Tidak boleh. Sekarang bank mau enggak? Bank mau enggak ibu-ibu? Nggak mau ya. Sekarang dana talangan gimana prosesnya Ustadz? Saya misalkan mengajukan dana talangan. Mbak, saya mau mengajukan dana talangan haji. Oke, berapa Ustadz? 1 porsi haji saja 25 juta. Saya ditalangi, tapi yang saya datangi, saya survei itu 20 jutaan ya. Ditalangi 20 juta. 20 juta ditalangi. Dari dana talangan itu mereka tidak minta bunga apapun, tidak minta tambahan. Nah, itu bagus. Cuman ada cumannya. Mereka meminta surat-surat pengurusan haji dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, KUA dan Depak, itu mereka yang ngurusi. Paham? Karena mereka yang ngurusi, maka mereka berhak minta namanya ujroh. Ujroh itu upah. Paham? Berapa tahu upahnya? Yang ngurusi surat-surat itu paling setengah hari selesai, upahnya tahu berapa? 2.500.000 ya. Loh, betul, itu rata-rata ya, 2.500.000. Saya tanya lagi, Mbak, kalau saya nggak bisa ngelunasi talangan 20 juta itu selama 1 tahun, bisa nggak 2 tahun? Oh bisa Ustaz, cuman ujroh ngurusi suratnya jadi 4,5 juta ya, paham? Bahkan saya tanya ke salah satu bank, bisa nggak ngelunasinya 5 tahun? Bisa Ustaz, 5 tahun, bahkan kami ngasih dana talangan 25 juta. Ini di bank terakhir yang saya survei, 25 juta. Dana talangan haji kami bisa sampai 25 juta Ustadz. Dan kami tidak minta bunga apapun, cuman minta ujroh atas pengurusan semua itu. Dan ujrohnya kalau 5 tahun itu kami total dulu Ustadz, dihitung kan di depan saya, 14 juta Ustadz ya, 5 tahun ya. Silahkan cek sendiri ya banknya. Kan bank syariah sekarang sudah bisa dihitung dengan jari ya, datangi saja bagaimana dana talangan mereka. Maka bisa nggak kira-kira, Mbak, saya sudah ditalangi 25 juta itu saya sudah bersyukur, sudah sujud syukur bisa dapat porsi haji. Saya nggak mau ngerepoti panjenengan, apalagi ujrohnya kok yo 2.500 kan begitu kan, 2.500.000. Kok maneman tuku kerupuk itu piro kan begitu kan? Enggak. Gini aja Mbak, saya sudah ditalangi, saya sudah alhamdulillah matur nuwun. Untuk masalah surat menyurat pun kula urus piyambak mawon. Dikasih nggak dana talangan? Nggak akan mungkin, ya atau tidak? Itu menunjukkan dia ngasih utang tapi mengambil manfaat dengan direkayasa adanya ujroh atas pengurusan surat menyurat. Paham? Ya, itu kenyataan. Dan ini sudah diingatkan oleh Imam As-Sukhtiyani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ditulis oleh Imam Ad-Dahabi Asy-Syafi'i, bahwa orang yang melakukan hilah, siasat,
dari sesuatu yang haram lalu dibungkus dengan sesuatu yang syariah, ya atau tidak, halal, padahal hakikatnya masih haram, maka dosanya jauh lebih besar daripada melakukan praktek haram terang-terangan, ibu-ibu. Paham? Lu betul itu, ini pendapat Imam Asy-Syukhtiyani rahimahullahu taala. Maka inilah yang kadang kita sayangkan. Ya mudah-mudahan sebetulnya MUI sudah menganjurkan dana talangan dihilangkan, ya, karena banyak menimbulkan problem di masyarakat. Termasuk antrian yang panjang, ya. Sekarang antriannya berapa, Ibu? 30 tahun. Yuswon dengan 40 tahun daftar haji, berangkatnya 70 tahun. Pas mendekati 65 karena berangkatnya usia 70, lalu muncul aturan umur 65 raitok mangkat. Ya, wassalam kan? Ya. Iya. Sudah antri panjang mau berangkat lalu umurnya sudah 65, ya. Muncul aturan 65 tidak boleh berangkat alasan keselamatan, selesai, ya. Demi wallahu taala alam. Cukup.